Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Fitri. Selamat siang dan Pada siang hari ini kita sesuai dengan yang telah diumumkan di Instagram PGSD UMK. Di siang hari ini kita ada acara yaitu Alumni Talk. Kita akan ngobrol berdiskusi bersama dengan alumni PGSD Universitas Muria Kudus, yaitu di sini telah ada Ibu Fitria Novitasari. Nah, beliau ini alumni PGSD Universitas Muria Kudus. Sesuai tema kita pada siang hari ini, yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum merdeka. Nah, kita akan belajar bersama dengan Ibu Fitria. Kita akan berbagi wawasan, mungkin dari teman-teman yang udah join Zoom di sini nanti bisa tanya-tanya atau ingin berdiskusi dengan Bu Fitria juga bisa. Jangan lupa nanti itu angkat tangan gitu ya, biar biar kita kelihatan siapa yang ingin berdiskusi, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Farhana Nur Azura. Nah, di sini saya sebagai moderator. Tapi di sini kita podcastnya agak santai ya Bu ya, jadi nggak formal-formal banget. Tapi tak lupa juga saya ingin menyapa dosen, juga para tamu undangan dan para peserta alumni talk pada siang hari ini. Yang terhormat Kepala Program Studi PGSD, yaitu Ibu Siti Masloh SPD MPD. Yang saya hormati narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Fitria Novitasari SPD MPD selaku narasumber alumni talk pada siang hari ini. Dan yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen serta para peserta alumni talk siang hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan berbagi ilmu mengenai pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum merdeka. Sebelumnya saya ingin membacakan CV dari Ibu Fitria. Ibu Fitria Novitasari, SPD MPD. Beliau saat ini merupakan guru di SD 1 Tanjung Karang. Saat ini aktif juga sebagai guru penggerak Kabupaten Kudus. Beliau lahir di Kudus 22 September 1992. Status menikah dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan beliau pada tahun 2004, beliau menempuh pendidikan di SD 2 Tanjung Karang Kudus. Pada tahun 2007, beliau menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Jati Kudus. Pada 2010, beliau menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Kejobo Kudus. Pada tahun 2014, beliau menempuh pendidikan di S1 PGSD Universitas Muria Kudus dan S1 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Semarang pada tahun 2016. Selain riwayat pendidikan, beliau juga memiliki riwayat mengajar. Pada tahun 2014 hingga 2016, beliau merupakan guru Wiyata Bakti di SD 2 Tanjung Karang. Pada tahun 2016 hingga 2018, beliau merupakan guru swasta di SDIT Umar bin Khattab Kudus. Pada tahun 2018 hingga 2019, beliau merupakan dosen di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Dan 2019 hingga sekarang, beliau merupakan guru PNS di SD Negeri 1 Tanjung Karang Kudus. Selain riwayat pendidikan dan riwayat mengajar beliau juga memiliki pengalaman tugas tambahan. Di antaranya, beliau ini merupakan guru penggerak Kabupaten Kudus. Selain itu, beliau juga merupakan tim kelompok kerja guru atau KKG Korwil Cam Jati. Beliau juga merupakan tim penyusun soal Korwil Cam Jati, koordinator percepatan implementasi kurikulum merdeka atau IKM Korwil Cam Jati. Nah, langsung saja untuk persingkat waktu kita akan berbagi ilmu dengan Ibu Fitria. Di sini sudah ada Ibu Fitria. Ya, siap Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman calon Bapak dan Ibu guru hebat. Ya. Perkenalkan, nama saya Fitria Novitasari. Saat ini saya mengajar di SD 1 Tanjung Karang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Nah, saya ini alumni teman-teman. Saya alumni dari UMK tahun 2010. Saya lulus 2014 di UMK Kudus. Nah, angkatan kedua saat itu.
Nah, pengalaman yang bisa saya bagikan ketika saya kuliah di UMK yang pertama yaitu kita bisa lulus itu dengan waktu tempuh 3,5 tahun, teman-teman. Jadi waktu itu saya kuliah, saya bisa lulus 3,5 tahun. Yang seyogianya saya wisuda Oktober, saya bisa maju sampai ke bulan April. Jadi ini sebagai penyemangat teman-teman bahwa kuliah di UMK bisa 3,5 tahun, gitu ya teman-teman. Apa yang menjadi kunci agar bisa cepat lulus? Yang pertama adalah kita harus siap start ya. Enggak, kelas 5 kok. Eh, teman-teman sudah ada di semester 5, semester 6, silahkan teman-teman sudah punya gambaran ya atau mau mengangkat apa nih. Nah, kalau sekarang lebih ini ya, kampus Merdeka tidak harus ada skripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melalui jurnal, nah submit jurnal ya. Oke, mulai semester 5, semester 6 teman-teman sudah bisa menyiapkan, jadi nanti ketika selesai dari KKL, selesai dari KKN, teman-teman langsung bisa untuk coba publish sehingga bisa lulus lebih cepat. Itu teman-teman. Kalau dulu saya pengalaman waktu kuliah S1, saya ketika KKL itu saya sambil mengerjakan skripsi. Jadi ketika sudah punya ide, saya tulis jadi skripsi. Ketika saya di semester 8, saya KKN di Jepara itu saya sambil membuat ini ya proposal, kemudian mengerjakan dari skripsinya, sehingga pada hari Sabtu saya memanfaatkan waktu ke kampus untuk bimbingan dengan dosen lebih awal gitu. Jadi saya selesai KKN itu saya sidang gitu. Jadi bisa lulus 3,5 tahun. Semangat ya teman-teman mahasiswa, semoga bisa lulus tepat waktu, kalau bisa lebih cepat sehingga bisa melanjutkan pendidikan. Jadi pengalaman saya ketika saya lulus lebih cepat itu alhamdulillah saya lanjut S2 di UNES dan waktu itu pendaftarannya juga tutupnya April ya teman-teman. Jadi ketika saya lulus saya langsung bisa ikut lanjut pendidikan S2 di UNES sampai tahun 2016 saya lulus tepat waktu S2 PGSD. Itu riwayat saya teman-teman untuk pendidikan. Nah, kemudian ketika saya sudah menjadi mahasiswa semester 4, saya sudah mencoba mencari sekolah. Jadi depan rumah saya ini SD. Nah, saya pengen bantu di SD, apakah boleh gitu. Jadi memang start lebih awal teman-teman. Mencari sekolah itu susah teman-teman. Mencari tempat untuk WIAPA itu susah. Jadi teman-teman ketika sudah ada kesempatan silakan di semester 5 atau semester 6 minta tempat, misalnya minta waktu 1 hari untuk praktek di sekolah gitu, pengalaman tuh ya. Kalau saya dulu gitu, semester 5, semester 6 saya sudah mulai bantu di sekolah dasar. Jadi ketika saya lulus, saya tidak usah repot-repot cari sekolah gitu, tidak usah melamar ke sana ke sini karena sudah punya tempat. Nah, pengalaman saya ketika saya S2 itu Senin sampai Kamis saya membantu di SD ya, kemudian hari Jumat dan Sabtu saya lanjut S2. Jadi teman-teman memang kalau kita lihat bakti di sekolah dasar itu tidak ada gajinya, jadi memang tidak masalah, teman-teman bisa mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Paling penting itu kita punya tempat untuk mengamalkan ilmu. Jadi nanti ketika kita lulus S1 kita tidak jadi pengangguran ya, karena apa? Cari sekolah itu susah, nah itu betul. Sedangkan lulusan semakin banyak dan sekolah itu terbatas, biasanya sudah ada yang mengisi ya, gitu. Kemudian teman-teman untuk pengalaman, nah 2016 saya lulus dari S2, kemudian saya mencoba melamar ke sekolah swasta. Nah, saya alhamdulillah keterima di SDIT Umar bin Khattab. Saya ngajar di sana 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun karena saya juga pengen jadi dosen, akhirnya saya juga melamar ke kampus-kampus. Alhamdulillah saya tahun 2018 diterima menjadi dosen di Unis Jepara. Nah, di Unis Jepara 1 tahun teman-teman, karena jarak yang lumayan ya, akhirnya ada CPNS tahun 2019 saya memutuskan untuk ikut tes guru SD. Alhamdulillah keterima, walaupun saat itu saya sebelumnya ikut daftar yang di Pati.
saya nggak lolos ya. CPNS saya ikut 2 kali. Yang pertama di Pati, saya tidak lolos karena Ini ngebura screenshot bae. SCPNS Screenshot tok. kita asal coba-coba. Jadi ketika pengalaman saya di Pati itu saya memang tidak belajar, saya hanya coba karena memang baru lulus dan ternyata saya tidak lolos passing grade. Nah, waktu itu selanjutnya untuk tes selanjutnya saya bertekad harus mempersiapkan diri. Alhamdulillah di tahun 2019 itu 1 tahun sebelumnya ketika ada info nanti ada pembukaan CPNS, saya segera belajarnya itu ya beli buku tes CPNS, kemudian belajar dari YouTube, dari soal-soal apapun itu saya pelajari. Alhamdulillah lolos. Dan saat itu saya lolos P1, artinya P1 ini tanpa saingan. Jadi memang satu-satunya dan otomatis maju ke tahap 2 lolos jadi guru SD itu ya. Pengalaman teman-teman itu sedikit pengalaman bahwa segala sesuatu itu memang harus dipersiapkan teman-teman. Jadi teman-teman mahasiswa nggak ada yang instan, semangat ya. Pokoknya kalau kita mau berusaha, Allah pasti kasih jalan itu teman-teman. Dan itu jadi gini, sukses itu harus bertanggal. Artinya ketika kita punya target, saya harus lulus 3,5 tahun. Dan itu memang harus kita yakini dan kita usahakan semaksimal mungkin. Bisa, saya yakin bisa. Jadi kita harus punya target itu ya teman-teman. Misalnya kita punya mimpi. Saya setelah lulus ini harus gini, pengennya gini. Dan itu harus direncanakan dari sekarang. Kita yakini sesuatu yang kita yakini itu pasti akan terjadi gitu. Iya, dan itu dulu waktu saya masih ingat sekali waktu saya kuliah S1 itu dosen saya cerita anaknya itu kuliah S2. Bahkan saya belum pernah bermimpi ya untuk bisa S2. Tapi saya yakin, saya tulis waktu itu saya masih ingat saya tulis di buku saya pengen nanti bisa S2. Walaupun itu masih mimpi, ternyata itu bisa jadi nyata. Gitu teman-teman, semangat. Semoga teman-teman di semester 5 ini masih waktunya masih panjang ya, kita masih punya waktu yang banyak, kita bisa belajar dari orang sudah sukses atau orang berhasil. Terima kasih hari ini kesempatan yang telah diberikan, saya akan berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Teman-teman tahu ya bahwa saat ini kurikulum kita sedang menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini ya yang menjadi pokok ya, yang menjadi dalam pembelajaran harus pembelajarannya berdiferensiasi. Jadi apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu dalam kurikulum merdeka? Nah, saat ini saya mengajar di kelas 6 teman-teman bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pembelajaran ya yang memperhatikan keunikan setiap peserta didik. Jadi dari kata different itu berbeda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Jadi itu pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Oke, selanjutnya apa sih yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang pertama, ketika kita nanti menjadi guru, kita harus memetakan kebutuhan belajar siswa. Yang pertama, kita harus tahu, oh siswa saya ini bagaimana minat belajarnya, bagaimana kesiapan belajarnya, dan bagaimana profil belajarnya. Nah, jadi yang pertama saya mau bahas tentang kesiapan belajar dulu. Nah, ketika kita menjadi guru ya, kita tidak bisa langsung memberikan pembelajaran yang sama untuk satu kelas, tidak bisa karena anak-anak ini punya preferensi belajar yang berbeda, punya kesiapan yang berbeda, punya kecepatan belajar yang berbeda, dan itu tidak boleh disamakan. Nah, jadi apa yang dilakukan guru di awal semester? Biasanya satu, anak-anak disuruh membuat biodata ya, tuliskan biodata, kesukaan, kegemaran. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu asesmen awal yang bisa digunakan oleh guru. Guru bisa tahu, oh anak ini
sukanya ini ya, menggambar. Oh, dia tipe visual nih. Nah, terus anak ini sukanya olahraga. Oh, berarti anak ini tipe kinestetik. Maka pembelajarannya nanti harus sesuai kebutuhan mereka. Tidak bisa anak yang memang suka kinestetik, dia diajar dengan hanya visual atau hanya dengan ceramah. Dia tidak bisa. Jadi begitu teman-teman. Yang dilakukan pertama adalah asesmen awal. Asesmen awal bisa digali dari tadi ya biodata, kemudian bisa juga melalui wawancara lisan dengan orang tua. Nah, untuk yang kebutuhan belajar yang pertama adalah kebutuhan menurut kesiapan belajarnya, ya. Nah ini, mari kita refleksikan betul. Apakah betul kualitas pembelajaran di sekolah ini ditentukan oleh seorang guru? Betul tidak ya teman-teman? Kalau menurut teman-teman, kualitas atau hasil belajar di sekolah ini ditentukan oleh guru, betul atau tidak? Menurut Mbak Farhana? Iya, saya deh. Iya sih. Iya, berhasil atau tidaknya ini apakah ditentukan oleh guru? Jadi guru ya, guru ini sebagai apa sih? Di kurikulum Merdeka kalau nggak salah guru sebagai fasilitator. Iya, fasilitator. Jadi ini ya, apakah Anda percaya bahwa semua murid kita ini bisa berhasil dan sukses dalam pembelajarannya? Sebagai guru kita harus yakin dong, setiap anak punya kesempatan untuk sukses. Nah, sama dengan menyamaratakan perlakuan kepada murid. Apakah adil harus sama? Misalnya tadi memberikan pembelajaran yang sama untuk satu kelas untuk tipe anak yang berbeda-beda. Nah, jadi adil belum tentu sama ya, belum tentu menyamaratakan perlakuan. Kemudian, nah ini tadi, apakah Anda yakin bahwa setiap murid ini memiliki pola belajar yang unik? Yakin sih. Ya, yakin ya. Asesmen awal kan setiap siswa punya kegemaran, keunikan cara belajarnya beda-beda. Betul ya. Kemudian tadi ya, apakah Anda percaya bahwa guru ini kunci keberhasilan dari pengembangan pembelajaran murid? Saya iya. Guru ya, sebagai kunci. Oke, Anda percaya. Terus bersediakah kita ya Anda untuk saling mendukung satu sama lain dan berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa. Nah, jadi ini kuncinya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua kebutuhan siswa. Ini teman-teman. Oke. Selanjutnya, nanti kita ngobrol lagi. Menurut Ki Hajar Dewantara ya, serupa seperti pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara mengukirnya, seperti itulah guru seharusnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, guru ini sama serupa dengan pengukir kayu. Nah, tentunya tukang kayu, dia tahu kualitas kayu, ya. Kualitas kayu yang seperti kayu jati itu bisa dengan diukir dengan keras gitu ya. Tapi untuk kayu-kayu tertentu ya belum tentu. Nah, anak juga begitu, betul. Perlakuan itu tidak harus sama. Jadi menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan siswa. Ada anak yang mentalnya mungkin diajar dengan cepat itu bisa langsung mudeng. Ada juga anak yang memang mengajarnya harus pelan-pelan. Nah, itu yang dimaksud pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan murid ya. Jadi sebagai guru teman-teman, guru SD itu sekarang tidak boleh ya ngajar asal di depan kelas ceramah, suruh nyatet, kemudian mengerjakan LKS, itu tidak boleh teman-teman ya. Jadi sekarang di kurikulum Merdeka, guru tugasnya yang pertama seperti dokter mendiagnosis ya, menganalisis anak saya ya, murid-murid saya ini yang sudah bisa lancar perkalian berapa nih, nah, yang sudah lancar membaca ada berapa, nah kan gitu ya. Anak saya, murid saya yang belum lancar membaca ada berapa.
yang belum lancar hitung ada berapa. Nah itu perbedaan-perbedaan itu yang perlu diperhatikan guru ketika mengajar. Bagaimana cara mengelompokkan siswanya? Kelompokkan siswa sesuai kemampuan. Maka anak-anak yang superior, yang sudah pandai, yang kecepatannya luar biasa, misalnya kan ada anak yang sudah pintar gitu ya, kelompok anak yang atas ya, kelompok atas itu anak-anak yang pintar itu dikelompokkan dengan anak yang sama sefrekuensi. Kemudian anak yang masih butuh bimbingan itu kita kelompokkan sendiri ya. Nah, contohnya ya teman-teman dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, misalnya kita mau mengelompokkan kebutuhan sesuai kesiapan belajar. Ketika kita mengajar keliling lingkaran ya, keliling lingkaran, anak-anak yang sudah paham rumus keliling lingkaran dan sudah lancar perkalian hitung, itu kita kelompokkan sendiri. Kita beri soal sesuai kemampuan mereka. Jadi lembar kerjanya berbeda. Kemudian untuk anak-anak yang kelompok B, anak yang sudah tahu rumus tapi perkaliannya hitung-hitungannya belum lancar ya, kita kelompokkan sendiri. Kemudian kita kasih bantuan. Contohnya, kalau perkalian dia belum lancar secara ingatan, hafal, berarti kita perlu media konkret ya, media konkret agar dia bisa menghitung, misalnya pakai hitung-hitungan itu ya. Nah, semua itu. Kemudian anak-anak yang kelompok bawah yang dia belum paham rumus ya, kemudian perkaliannya juga belum bisa, itu kita bantuan secara bertahap, namanya scaffolding. Nah, jadi pembelajaran diferensiasi di kelas itu guru tidak boleh menyamakan ya. Yang pintar dikasih soal yang mudah, ya dia akan lebih cepat selesai. Dan terus ngapain? Kalau dia sudah selesai kan gitu. Jadi diferensiasi itu bukan menambah jumlah soal. Contohnya, anak yang pintar kasih soal 10 udah selesai, tambah lagi soal lagi, itu bukan ya. Diferensiasi bukan seperti itu. Tapi menaikkan grade soalnya. Jadi tingkatan soalnya disesuaikan kemampuan anak. Jadi lembar kerjanya itu berbeda. Anak yang sudah kelompok atas mungkin soal cerita yang lebih ke analisis. Nah, jadi dia butuh waktu untuk berpikir. Nah, kemudian anak-anak yang kelompok tengah ya sedang-sedang saja, kasih soal yang sesuai kemampuan. Jangan terlalu sulit, jangan terlalu mudah. Nah, untuk anak-anak yang butuh pendampingan, itu kita berikan soal dasar dan kita dampingi. Jadi gitu, itu contoh pembelajaran diferensiasi yang kesiapan belajar. Nah, kemudian yang kedua, contoh diferensiasi. Yang kedua itu sesuai minat ya, minat dan gaya belajar. Oke, kita tahu teman-teman bahwa gaya belajar peserta didik ini ada 3. Yang pertama tipe visual, yang kedua tipe auditori, dan yang ketiga adalah tipe kinestetik. Jadi murid ini punya profil belajar yang berbeda ya. Anak-anak yang tipe visual adalah anak-anak kita yang suka belajar dengan cara melihat langsung, nonton video, gambar-gambar, dia suka. Jadi itu anak-anak tipe visual. Nah, kalau anak-anak yang tipe auditori itu anak-anak yang tipenya suka mendengarkan. Kalau gurunya menjelaskan dia antusias. Nah, itu anak tipe auditori. Kalau ada musik langsung suka. Nah, itu anak-anak tipe auditori. Kemudian anak-anak yang tipe kinestetik ini anak-anak yang geraknya butuh gerak dalam belajar. Jadi sebelum merancang pembelajaran, guru ini bisa memetakan 3 profil belajar ya peserta didik. Nah, contohnya ya Mbak ya, contoh pembelajaran diferensiasi di SD yang menerapkan 3 gaya belajar seperti apa sih kemarin baru saya lakukan ya. Itu ketika saya menjelaskan tentang perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Nah, jadi ketika saya kelas 6 menjelaskan perkembangbiakan tanaman secara vegetatif, saya kelompokkan dulu nih. Oh, anak visual, anak yang tipe visual ada berapa?
Nah, kemudian anak yang tipe auditory ada berapa? Kemudian anak yang tipe kinestetik ada berapa? Waktu itu setelah saya tahu ya anak-anak dengan 3 tipe gaya belajar, kemudian saya siapkan bahan belajarnya, media pembelajarannya. Yang pertama untuk anak-anak tipe visual, saya menyiapkan video pembelajaran, gambar-gambar ya, kemudian poster atau visual juga ya visual. Nah, yang penting misalnya video dari YouTube, kemarin saya putarkan dari YouTube. Kemudian untuk anak-anak yang auditory, saya sediakan ini bacaan, nah bacaan juga. Jadi mereka praktiknya adalah saling mendengarkan atau temannya membaca dia menanggapi mendengarkan, kemudian nanti gantian, itu anak auditory. Kemudian saya masuk ke kelompok auditory untuk menjelaskan secara langsung, secara lisan. Nah, itu perlakuan untuk kelompok auditory. Untuk anak-anak yang kinestetik, saya siapkan lembar kerja, lembar pengamatan. Jadi anak-anak berkunjung ke ini ya, taman sekolah, nah apotek ya, apotek hidup. Nah, anak-anak boleh melihat secara langsung, mengamati secara langsung. Silahkan anak-anak ke taman sekolah, amati tanaman-tanaman mana yang termasuk berkembang biak secara umbi akar, umbi lapis, ada yang berkembang biak dengan geragi. Nah, itu. Iya, iya, belajar keluar kelas, anak bergerak ya, maksudnya kinestetik itu dia suka belajar keluar, tidak mau duduk tenang sini ya gitu. Tapi dengan batasan waktu, jadi kinestetik itu bisa dikondisikan. Nanti 10 menit kembali ke kelas ya, seperti itu. Jadi pembelajaran diferensiasi ini memberi kesempatan siswa untuk belajar sesuai minatnya, sesuai profil belajarnya. Aku sukanya lewat video Bu, oke kamu lihat video. Untuk kelompok visual saya sediakan laptop, saya putarkan di LCD PowerPoint itu ya, kemudian mereka menyimak video secara langsung. Itu prosesnya, namanya diferensiasi proses. Nah, diferensiasi produknya yaitu diferensiasi produk itu di akhir pembelajaran masing-masing profil kelompok anak ini menyajikan hasil belajarnya yang berbeda juga. Nah, boleh kurikulum merdeka ini kurikulum yang fleksibel ya, jadi memberi kebebasan anak untuk berekspresi, tidak harus setelah ini mengerjakan semua, jadi tidak hanya kognitif. Nah, contohnya tadi anak-anak yang tipe visual itu mereka menyajikan karyanya dalam bentuk gambar. Jadi mereka gambar, Bu saya gambar ya Bu, boleh gambar tadi kamu perkembangbiakan vegetatif apa yang kamu dapatkan, mereka gambar, itu anak visual. Kemudian yang anak auditory dia membuat cerita. Nah, dia buat cerita, hari ini saya belajar tentang ini, cerita paragraf panjang kemudian dibaca di depan kelas, boleh sekali. Kemudian yang kinestetik mereka laporan ya, kemudian sambil mengisi ini ya, menggambar apa yang dia dapatkan di taman tadi gitu. Nah, contoh yang lain untuk diferensiasi profil ya atau gaya belajar peserta didik. Kemarin saya mengajar matematika nih Mbak. Mengajar matematika itu materinya unsur-unsur lingkaran. Nah, ketika mengajar unsur lingkaran, setelah kita tahu ya, ini tipe anak visual, ini tipe anak auditory, ini tipe anak kinestetik. Kemudian kita sajikan 3 sumber belajar yang berbeda, sama. Kita rancang lembar kerja yang berbeda. Nah, untuk anak-anak yang kinestetik, lewat video sama, video tentang unsur-unsur lingkaran, kemudian gambar-gambar tentang unsur-unsur lingkaran yang ada jari-jari, diameter, temberek, itu ya, yang unsur lingkaran. Kemudian anak yang tipe auditory sama, kita sajikan bacaan, kemudian kita putarkan cerita itu loh lewat suara. Nah, dia mendengarkan penjelasan dari suara. Sama dengan saya sebagai guru saya jelaskan. Nah, untuk anak-anak yang kinestetik, silakan saya persilakan anak-anak untuk membuat alat peraga, buat alat peraga unsur lingkaran yang bisa dimainkan dengan cara diputar dari kardus. Wah, ini luar biasa. Jadi pembelajaran 1 hari ya, pembelajaran diferensiasi dalam kurikulum merdeka ini 1 hari anak ini belajar secara total.
kemudian anak ini belajar sesuai minatnya. Nah, itu diferensiasi dalam kurikulum merdeka. Kemudian diferensiasi produknya bagaimana? Masing-masing kelompok presentasi ke depan kelas. Untuk anak visual tadi yang membuat unsur-unsur lingkaran, menyajikan gambar unsur lingkaran di gambar kerjasama ya. Jadi dalam kelompok itu bisa dinilai dari kerjasamanya, kemudian keaktifannya dan kebermaknaannya. Jadi paham nggak dia? Tadi belajar lewat video, dia belajar sesuai minatnya, paham nggak? Dan hasilnya luar biasa. Tidak ada anak yang ngantuk ya, tidak ada. Antusias. Iya betul, tidak ada anak yang ngantuk, geleso atau apa. Dulu waktu SD ya mungkin ketika guru kita ngajar ada yang ngantuk ya, ada yang kurang fokus, main sendiri. Karena metodenya ceramah. Kalau dalam kurikulum merdeka ini pakai yang strategi diferensiasi. Jadi nggak mungkin ya anak sesuai minat kok. Bu saya kan suka ya, saya suka nonton video pasti dia antusias belajarnya. Bu saya suka dengan cara membuat-buat, ya silakan buat. Nah gitu. Saya sukanya dengan cara mendengarkan bu guru ya, auditori nih. Nah jadi gitu. Belajar diferensiasi di sekolah dasar itu menuntut ini ya kesiapan guru. Sekarang itu guru nggak bisa tiba-tiba di kelas hari ini kita mau belajar apa, belum persiapan, tidak bisa ya teman-teman. Saat ini kurikulum merdeka, yang merdeka ini muridnya ya, muridnya merdeka, gurunya. Nah bagaimana cara mewujudkan kemerdekaan itu untuk anak? Orientasi kita pokoknya murid dan murid. Apapun yang dilakukan harus berpihak pada murid, harus memperhatikan kebutuhan murid. Jadi yang diminta Mas Menteri dalam kurikulum merdeka ini esensinya apa sih? Mas Menteri itu pengen anak-anak ini merdeka belajar. Yang dimaksud merdeka belajar ini tidak ada tekanan ya, tidak ada tekanan. Ada anak yang kalau mau berangkat ini malas, nangis, rewel, nggak mau, nanti bu gurunya gini-gini, nggak boleh. Jadi yang dimaksud merdeka belajar ini bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, sehingga setiap hari anak ini antusias untuk belajar gitu, Mbak. Semangat, iya. Nah itu jadi tadi diferensiasi itu ada 3 ya strateginya, diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian cara mendiferensiasi atau memenuhi kebutuhan itu dilihat dari 3 aspek. Yang pertama tadi kesiapan belajar anak, kemudian minat anak, dan profil belajar anak. Nah, untuk penilaiannya bagaimana? Nah, untuk penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif itu penilaian selama pembelajaran itu berlangsung ya, untuk sebagai dasar perbaikan materi yang telah dipelajari. Yang kedua adalah penilaian sumatif. Sumatif itu penilaian ketika babnya selesai. Misalnya UTS, nah itu ya semester genap itu sumatif tengah semester atau STS. Kalau sekarang nggak ada ya, ada yang namanya SAS, semester sumatif akhir semester. Nah dalam pembelajaran diferensiasi ini kita sebagai guru tidak boleh hanya berfokus pada sumatif. Artinya anak ketika waktu tes ya, ketika tes nih pekan tes, anak dinilai pintar kalau nilainya bagus itu tidak boleh ya. Jadi dari proses. nah yang diutamakan dalam kurikulum merdeka adalah penilaian proses, yaitu penilaian formatif. Penilaian formatif itu bisa dilakukan ketika pembelajaran itu berlangsung. Bisa kita lihat, oh anak ini bagaimana keaktifannya, berpikir kritisnya gimana, nah kan gitu, kemandiriannya bagaimana, nah, itu yang dinilai. Kemudian di akhir setelah belajar ada yang namanya tes formatif, itu bisa kita secara lisan, tidak harus anak mengerjakan tes ya, boleh kita lisan. Tadi ya tidak harus tertulis, tadi belajar tentang apa, terus yang belum dipahami yang mana, nah apa yang kamu tahu tentang ini. Itu kalau dia sudah bisa jawab, itu formatifnya berarti pembelajarannya sudah berhasil gitu. Nah, jadi sekarang kurikulum merdeka itu bagaimana kita
kita sebagai guru ini sebagai pelayan ya, pelayan kepada murid sebaik-baiknya, melayani kebutuhan peserta didik kita. Ini kok nggak bisa ini, harusnya aku ngapain sih, kan gitu ya. Kalau kita sebagai ibu di rumah misalnya, anakku kok nggak doyan makan, berarti makanannya harus tak apain nih, harus tak masak yang menarik kan, inovasinya harus inovatif, harus sesuai minat mereka. Belajar juga gitu. Aku menjelaskan materi ya misalnya, kok anak-anakku nggak ada yang paham, ya itu kita harus kreatif bagaimana mengolah materi tersebut menjadi menarik bagi mereka. Itu pembelajaran memahami betul. Jadi kurikulum merdeka ya teman-teman, kurikulum merdeka saat ini sebuah transformasi atau gebrakan yang dilakukan agar ini pendidikan di Indonesia ini semakin maju. Karena apa? Tentunya banyak pro kontra ya. Nah, banyak pro kontra. Kurikulum merdeka dianggapnya kurikulum merdeka itu kurikulum yang seenaknya sendiri, tidak bisa. Jadi kurikulum merdeka ini memangkas. Jadi dalam kurikulum merdeka ini dia memangkas materi-materi yang dianggap terlalu banyak. Kita pangkas, jadi materi-materi yang esensial saja yang diajarkan kepada siswa. Lebih enak, lebih efektif. Siswa tidak harus ini ya, membawa buku paket yang banyak tiap hari sekolah, enggak. Ya, karena kurikulum merdeka itu materinya dipangkas lebih sedikit ya, tapi lebih mendalam gitu loh. Jadi ngajari anak itu lebih enak. Nah, dan ke penerapan sehari-hari. Nah, makanya sekarang dalam kurikulum merdeka ada yang namanya project, pembelajaran project atau P5. Jadi ya penguatan profil pelajar Pancasila itu ya pembelajaran project. Jadi pembelajaran project ini memang nanti kan dalam rapat ya, penerimaan rapat itu tidak hanya rapat kognitif yang kita dapatkan, tapi juga ada rapat project. Rapat project ini isinya adalah sebuah project yang dirancang guru dan siswa dalam 1 tahun ini. Nah, ngapain aja? Nah, di SD contohnya, misalnya saya mengambil tema gaya hidup yang berkelanjutan. Kemarin saya ajak anak-anak untuk membuat proyek memanfaatkan galon bekas le mineral itu menjadi pot ya, pot bunga. Jadi galon le mineral itu anak-anak membawa, kemudian dicat ya, dicat warna-warni, dihias. Setelah itu besoknya membawa tanah dan bibit cabai, kemudian mereka menanam. Nah, dari situ pembelajaran proyek itu yang diharapkan kan karakternya banyak yang muncul. Nah, peduli lingkungan, kemudian dia tahu caranya bekerja sama dalam tim gitu. Itu yang diutamakan dalam kurikulum merdeka. Jadi anak ini jangan dipaksa harus menghafalkan materi-materi atau harus nilainya sempurna untuk pembelajaran tertentu, tapi juga karakter. Nah, karakternya, profil penguatan Pancasilanya ini muncul di hadapan itu ciri-ciri dari kurikulum merdeka saat ini. Tadi kan harus ada project ya. Iya, project. Kalau setiap semester itu kan pasti projectnya banyak. Jadi itu Iya. nanti masuk ke portofolio gitu, portofolio siswa. Nah, jadi dalam 1 tahun itu minimal kita 2 proyek ya yang kita lakukan. Jadi minimal 2 proyek. Nanti ada rapotnya sendiri, mulai dari tujuan, kemudian karakter yang diharapkan, langkahnya sampai ke hasil laporannya. Dan itu dilaporkan kepada wali murid. Nah, iya, dan diharapkan bisa memberi dampak untuk anak gitu ke depan. Jadi dalam kurikulum merdeka ini tidak perlu dianggap sesuatu yang rumit, tapi kita ambil positifnya. Pemerintah itu inginnya anak-anak ini bahagia gitu loh, belajarnya bahagia, pokoknya anak ini bahagia. Bu, hari ini mau belajar apa Bu? Bikin penasaran anak-anak gitu. Jadi guru SD itu nomor 1, jadi guru SD tidak boleh cemberut ya. Guru SD harus senang, harus bahagia. Nah, moodnya harus disentuh, betul. Bagaimana
kalau misalnya gurunya kurang antusias, ya tentu pembelajarannya kurang menarik gitu. Karena kalau gurunya modern gitu. Ya, jangan nggak boleh berperan kemudian ya nggak boleh ya. Jadi teman-teman mahasiswa semua itu tadi gambaran tentang pembelajaran berdiferensiasi di kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu kurikulum yang fleksibel, yang mudah, tidak ada yang sulit, dan memang kurikulum yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik agar anak tidak merasa gagal dalam belajar. Gitu. Makanya kita tidak boleh melabeli anak. Tidak boleh melabeli anak ini bodoh, anak ini pintar, anak ini kurang pintar, tidak boleh. Makanya dalam kurikulum Merdeka tidak ada ranking, teman-teman. Jadi tidak boleh diberikan, tidak ada ranking, tidak boleh melabeli anak. Jadi kurikulum Merdeka ini dianggap semua anak ranking 1. Semua anak ranking 1. Artinya anak punya potensi masing-masing gitu loh. Guru ini tidak boleh mengukur anak dianggap pintar kalau dia matematikanya 100, nggak boleh. Bisa saja dia pemain bola kan gitu ya, olahraganya pintar tapi dia matematikanya kurang, nggak apa-apa. Jadi multiple intelligence, kecerdasan majemuknya. Jadi guru itu harus melihat anak ini secara luas, tidak boleh Dari satu satu sisi. sisi saja. Nah, itu harapannya kurikulum Merdeka. Jadi guru itu harus ngemong atau among ya, atau istilahnya kalau dulu itu ini ya, ini tadi menuntun peserta didik agar dia itu bisa mengembangkan potensi. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bertujuan agar anak ini selamat dan bahagia. Tujuannya itu menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu, betul. Dasar dari kurikulum Merdeka ini berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan anak ini harusnya mengantarkan agar anak ini menjadi anak yang bahagia dan selamat serta bisa hidup di masyarakat. 3 itu. Jadi anak yang kan kita memang betul ya, anak yang pintar kognitif belum tentu dia bahagia ya kan, belum tentu di masyarakat bisa bergaul dengan lingkungan. Jadi di kurikulum Merdeka ini anak tidak harus ditonjolkan dalam segi kognitifnya saja, tapi gimana anak ini bahagia, gimana dia bisa menjaga dirinya selamat dan bisa berguna untuk lingkungan ya. Betul. Ada untuk kurikulum Merdeka saat ini. Ya. Bisa disimpulkan Mbak atau Mungkin dari teman-teman alumni TAP yang ingin bertanya atau ingin berbagi ilmu ya silakan. pada Bu Fitri, silakan teman-teman. Mumpung ada Bu Fitri. Ya silakan. Ini saya manggilnya Bu Fitri deh. Boleh Ya. ya. Bu Fitri apa Bu Fitri ya? Boleh bebas Mbak. Bu Fitri deh. Silakan teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand. Ini topik kita pada hari ini tuh sangat penting loh. Untuk kita, apalagi untuk bekal kita PLP nanti. Itu ada pertanyaan. Iya boleh. Ya. Ada pertanyaan di kolom chat, mungkin adminnya bisa buka room chatnya. Ada beberapa pertanyaan. Sepertinya pada antusias Iya. siang ini. Biasanya kalau siang kan udah pada ngantuk. Iya. Halo Mbak Farhana, itu pertanyaannya ada yang dituliskan di kolom chat, bisa dibaca ya? Oh iya. Ini ada pertanyaan pertama. Bisa ditampilkan Mbak Yana, operator, tolong.
pertanyaannya dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar anak yang berbeda-beda, bagaimana sih caranya kita bisa mendiagnosis gaya belajar anak dengan tepat dan efektif? Sebelum melakukan Pelajaran harus diagnosis terlebih dahulu per Iya. mata pelajaran, dan bagaimana caranya agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Iya. Mau langsung Iya, dijawab? langsung dijawab aja. Iya. Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang bertanya, bagaimana cara mendiagnosis gaya belajar secara tepat dan efektif? Karena di realita di lapangan ini kan anak SD belum matang, sehingga menyesuaikan dengan mata pelajaran yang dilakukan. Apakah setiap ganti mapel itu harus didiagnosis terlebih dahulu? Nah, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya lakukan ya, memang betul setiap anak ini kadang kan ada yang aku pengen belajar dengan video Bu. Nah ya oke. Kemudian di kesempatan yang lain aku pengennya praktik buat ini gitu. Boleh ya, jadi fleksibel. Diagnosis atau asesmen awal dilakukan itu 1 hari sebelumnya. Nah, 1 hari sebelumnya. Ini kalau mau diferensiasi yang profil belajar. Nah, misalnya besok saya mau menjelaskan tentang magnet nih teman-teman. Nah, besok kita mau belajar tentang magnet. Coba Bu Guru tanya, siapa besok yang mau belajar dengan nonton video? Misalnya nggak ada yang ngacung nih, aku nggak mau. Siapa yang mau belajarnya dengan suara atau rekaman atau dijelasin langsung oleh Bu Guru? Aku nggak mau. Aku pengennya siapa yang mau belajar dengan praktik dengan magnet? Saya Bu, misalnya satu kelas pengennya praktek semua, nggak apa-apa ya. Jadi diferensiasinya kita pakai yang kinestetik gitu. Jadi semua siswa diberi kesempatan untuk mempraktekkan tentang magnet itu, jenis-jenis magnet, kemudian sifat-sifat magnet kita berikan dengan cara satu kegiatan yang sama, tidak masalah. Yang penting sesuai kebutuhan anak. Jadi kita tidak, jadi ide pembelajaran atau proses pembelajaran bukan dari guru, tapi memang benar-benar dari siswa. Kemudian misalnya tadi bagaimana cara mendiagnosis secara tepat dan efektif? Tidak ada patokan khusus ya teman-teman. Sebenarnya kita bisa menggunakan aplikasi Aku Pintar itu ya, Aku Pintar. Nah, itu untuk mengetes gaya belajar siswa. Tapi misalnya kita hanya tanya secara lisan atau kita berikan kertas, kamu lebih suka belajar dengan cara apa sih? Kemudian anak-anak menjawab secara lisan, itu sudah asesmen awal, boleh. Jadi tidak perlu dipikir yang ribet-ribet. Kemudian misalnya, ini tadi tentang IPA, magnet. Besok mau belajar tentang negara-negara ASEAN. Besok kita mau belajar negara ASEAN. Bu Guru tanya, siapa yang mau belajar dengan nonton video? Nah, ada. Saya Bu. Kemudian, siapa yang mau dengan cara membaca ini informasi tentang negara-negara ASEAN? Kita ceritakan di depan. Ada itu auditori. Siapa yang mau praktik? Nah, besok Bu Guru tempelkan ya praktek. Jadi kinestetik tidak harus praktek membuat peraga, bisa juga mendisplay kelas, diberi tempelan-tempelan, siswa bergerak ke sana, bergerak ke sini, melihat ini negara Indonesia, ini negara Malaysia, ini negara Singapura. Itu sudah kinestetik. Jadi bolehkah anak ini berganti-ganti gaya belajar saat belajar? Boleh, sesuai dengan materi, sesuai yang diinginkan peserta didik. Itu jawabannya ya. Nah, lalu Ya. untuk pertanyaan yang kedua dari Fatina Tutakia. Ya. Jika pendidik harus menerapkan pembelajaran
berdiferensiasi, Kenapa sampai sekarang masih banyak guru yang mengajar siswa mengejar mengajar materi agar materi selesai sebelum pelaksanaan BTS atau SAS, dan guru masih terpaku pada guru saja. Oke, terima kasih. Kenapa guru-guru sekarang masih ada yang mengajak siswa untuk mengejar materi? Nah, ini guru yang salah kaprah, teman-teman ya. Jadi memang kalau dalam kurikulum merdeka kita diberi keleluasaan nih, Mbak. Misalnya anak kok belum paham tentang keliling lingkaran, kita boleh kok mengulang itu lagi ya, sampai anak ini paham dengan cara yang berbeda. Mungkin dengan cara yang satu dia masih belum paham, besok cari strategi lagi supaya dia paham, boleh ya. Misalnya tadi mengejar materi ataupun sebenarnya teman-teman soal asesmen sumatif itu yang buat itu guru sendiri ya. Yang betul itu gitu, semua diserahkan ke gurunya. Kalau misalnya anak kuatnya 5 soal, diberi 5 soal sudah cukup. Tidak harus A, B, C 30, rom 2, nanti masih ada rom 3. Tidak harus. Sekarang kurikulum merdeka itu pembelajarannya diserahkan guru, penilaiannya diserahkan guru, bahkan sampai ini ya, anak ini belum tuntas mau diulangi lagi di fase selanjutnya itu boleh. Jadi kalau dalam kurikulum merdeka, anak-anak kelas 1 yang belum tuntas materinya di kelas 2 ini nanti boleh diulangi, dituntaskan di kelas 2. Masih satu fase, betul. Nanti untuk kelas 3 bisa dilanjutkan ke kelas 4 dan kelas 5 sampai ke kelas 6. Nah, jadi kesimpulannya kenapa masih ada guru-guru yang masih fokus terhadap materi. Nah, ini karena kurang manajemen. Jadi sebenarnya kalau ketika kita jadi guru mengajar diferensiasi itu memang kita perlu manajemen waktu. Minggu ini mau menjelaskan tentang apa, itu sudah terstruktur ya. Materi ini di minggu ke-1, materi kedua di minggu kedua. Dan itu misalnya masih belum paham, nanti boleh diulangi lagi. Nah, yang penting harus ketinggalan materi. Betul, tidak ada target kurikulum. Betul, dalam implementasi kurikulum merdeka tidak ada target kurikulum. Yang penting anak ini belajarnya bermakna, paham, bermakna, senang, antusias. Nah itu, sehingga asesmennya tidak perlu dibuat yang ribet-ribet. Yang membuat ribet kan gurunya sendiri. Pemerintah kan tidak mengharuskan ribet. Kalau anak mau dites hanya secara lisan 5 soal kan boleh. Yang membuat nilai siapa? Kan gurunya, ya kan? Maka dalam kurikulum merdeka tidak usah terlalu mengejar pada kurikulum. Ya lagi. Untuk pertanyaan ketiga dari Sarah Hamida. Dari saya, kita tahu bahwa dalam kurikulum merdeka ini memang pembelajaran dibebaskan atau istilahnya merdeka. Salah satunya adanya pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan siswa untuk belajar dengan sistem yang cocok dengan siswa. Tentunya ini menghasilkan standar yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan hal tersebut memungkinkan adanya sikap kecemburuan sosial antar siswa, semacam siswa tidak adil atas perlakuan itu. Nah, itu bagaimana menurut jenengan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi ini saya tadi sudah bilang, ketika kita memberikan pelajaran ya itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan. Kalau kita melihat dari sisi kesiapan siswa, anak-anak yang memang kesiapannya matang, kita beri soal analisis, tapi dengan cara bermain, permainan, itu mereka antusias, dia tidak akan ngiri dengan temannya yang diberi bantuan, karena dia sudah asik dengan kegiatan belajarnya. Makanya ketika menciptakan, jadi untuk anak-anak yang tipe atas, soal tidak harus sulit loh, bukan sulit. Jadi yang dinaikkan adalah grade-nya atau soal HOTS yang berpikir tingkat tinggi. Dan mereka boleh berdiskusi dengan teman sefrekuensinya. Nah, tentunya ketika
anak-anak yang tipe atas ini masih butuh bantuan, ya kita tetap harus datang, kita beri penjelasan. Sebelumnya kita jelaskan dulu, nanti kelompok ini belajarnya gini ya, dan dikerjakan ini gini. Nah, kemudian nanti teman-teman atau anak-anak yang butuh bantuan, kemudian kita beri layanan bantuan. Makanya di kurikulum Merdeka ini tidak ada KKM, ya, tidak ada KKM. Artinya anak yang cerdas, anak yang tinggi levelnya, misalnya nilai levelnya 90, ya nggak apa-apa. Dia minimalnya 90, tapi anak-anak yang grade bawah kita tidak boleh menyamakan, harus sama. Grade bawah 70 sudah cukup, boleh. Jadi saya kira tidak ada anak yang merasa tidak adil. Asalkan kita saat memberikan layanannya memang sesuai. Gitu. Misalnya tadi sesuai kalau keminat belajar ya, keminat belajar, Bu, saya pengen lihat video itu, boleh. Jadi tidak harus kita membatasi, oh nggak boleh, ini untuk kelompok ini kelompok ini, tidak ya, boleh, silakan. Intinya gini loh, kalau kurikulum Merdeka pembelajaran diferensiasi, gurunya kreatif, gurunya menyediakan berbagai sumber belajar, anak memilih. Pilih sendiri kamu mau belajarnya dengan cara apa. Tidak ada anak yang merasa tidak adil. Nah, kita tetap beri pengertian. Nanti ketika ada teman kita yang belum paham, bu guru mendampinginya yang belum paham ya, kan gitu. Anak-anak yang sudah paham beri aktivitas yang menarik. Nah, betul. Jadi itu tidak ada KKM, jadi tiap anak punya standar masing-masing ya, anak punya standar masing-masing, makanya kita tidak boleh membanding-bandingkan. Ketika kita jadi guru nanti tidak boleh bandingkan. Kalau ada orang tua yang, Bu, gimana anak saya ranking 1 semua gitu ya, anak itu punya kemampuan kelebihan masing-masing. Lalu selanjutnya pertanyaan keempat, izin dari Risma Maula Walasari, izin bertanya Bu mengenai pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka yang memang saat ini siswa yang Merdeka sehingga lebih memudahkan dalam menyampaikan materi sesuai dengan gaya belajar siswa, misalnya yang suka gaya belajar visual, maka bisa menyajikan media gambar yang menarik. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan, apakah ada kekurangan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Jika ada, apa saja ya Bu? Oke, kelemahan ya. Oke, kita bahas kelemahan pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, kekurangan dari pembelajaran diferensiasi ini adalah ini kesiapan guru. Maksudnya kekurangannya itu maksudnya guru perlu banyak waktu untuk menyiapkan rancangan pembelajaran pada hari esoknya. Guru perlu berpikir ekstra. Nah, guru perlu menciptakan ide-ide yang kreatif. Wah, kira-kira yang cocok ini untuk anak yang tipe kinestetik tak suruh ngapain ya? Nah, kekurangannya untuk siswa tidak ada kekurangan, justru siswa ini senang pembelajaran diferensiasi. Nah, jadi ya sebenarnya bukan menjadi kekurangan, tapi menjadi tantangan. Jadi tantangan kita sebagai guru nanti, kita harus kreatif, inovatif, banyak ide, kemudian mau belajar, lihat konten-konten dari guru yang sudah pernah melakukan, kan gitu ya, cari inspirasi, kemudian sajikan kepada peserta didik. Nah, itu tantangan untuk kita sebagai guru nanti ketika teman-teman PPL ya. Sebenarnya kalau PPL dituntut untuk besok harus ngapain, media yang dipakai apa, itu sudah diferensiasi sebenarnya ya, tidak masalah. Pembelajaran diferensiasi sebenarnya sudah ada sejak dulu ya, hanya saja lebih ditekankan lagi gitu. Kalau dulu kan kita memberikan media itu kan sudah sesuai kebutuhan anak pengennya pakai ada media, tidak hanya ceramah. Nah, sekarang diferensiasi itu dibagi 3, bisa diferensiasi kontennya, diferensiasi prosesnya, atau diferensiasi produknya. Misalnya kita menjelaskan tentang teks prosedur. Anak-anak kita hari ini belajar bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Nanti anak-anak boleh memilih tema yang mau dibuat. Nah, topik
topik yang mau diangkat, itu sudah diferensiasi produk. Jadi diferensiasi itu mudah. Diferensiasi tidak harus tiga-tiganya, bisa hanya salah satu saja. Kemarin contoh ketika saya menjelaskan tentang bangun ruang. Bangun ruang kan ada kubus, balok, ya, prisma, limas. Nah, pembelajaran diferensiasinya gimana? Anak-anak tak suruh, tak ajak buat rancangan bangun ruang, saya bebaskan, silahkan pilih. Anak-anak boleh memilih membuat bangun ruang apa yang kamu sukai, itu sudah diferensiasi ya. Jadi tidak memaksa anak, dia belajar sesuai keinginannya, sesuai minatnya. Ya, itu tidak ada yang sulit. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini bisa jadi ada yang Raisen itu ingin Ya, bertanya. silakan. Silakan. Mohon maaf mikrofonnya bisa dihidupkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya juga sebelumnya ingin bertanya. Menurut Bu Fitri sendiri, benar Bu? Menurut Ibu Fitri, waktu yang paling tepat untuk melakukan evaluasi pada hasil pembelajaran siswa pembelajaran peserta didik itu pada waktu pertengahan semester atau akhir semester? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Ya, langsung saya jawab ya Mbak. Terima kasih pertanyaannya Mas. Jadi tadi saya sudah menjelaskan dalam pembelajaran kurikulum merdeka atau pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 asesmen ya, 3 penilaian. Yang pertama asesmen ya, nanti ya kalau di asesmen di awal ya, tiga penilaian adalah asesmen as learning, for learning, dan apa yang satu of learning ya. Yang as dan for itu adalah asesmen formatif. Asesmen formatif itu dilaksanakan ketika kita mengajar, ketika anak sedang belajar sampai di akhir pertemuan. Kita berikan pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari, itu asesmen formatif ya. Kalau yang sumatif itu setelah babnya selesai, biasanya di pertengahan semester, namanya UTS ya kalau dulu ya, atau di akhir, atau sekarang itu UAS atau STS, semester akhir, SAS, semester akhir semester, sumatif akhir semester. Jadi menurut saya penilaian yang tepat itu penilaian yang harian Mas. Kalau saya lebih ke penilaian yang ketika anak ini belajar selesai materi itu kita punya nilai. Nah, kemudian untuk yang asesmen akhir semester, karena sekarang tidak ada tengah semester, adanya akhir semester, itu porsinya lebih kecil. Misalnya kita rata-rata nih, formatif, kemudian sumatifnya 1 kolom ya, nanti dengan dibagi berapa, nanti hasil akhirnya tidak hanya berfokus pada yang akhir saja, tapi yang harian itu diperhitungkan gitu. Jadi penilaiannya ketika materi itu diajarkan dan di akhir bab. Ada 2. Untuk pertanyaan. Terima kasih Mas Ziad, apa bisa diterima? Baik Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Romcek ini yang terakhir gitu. Iya, boleh. Ini karena antusias sekali, pesertanya mungkin bisa bertanya langsung ke Bu Fitri. Iya, boleh. Bu Fitri berkenan? Iya, boleh. Nanti di akhir itu diperlihatkan ada sosial medianya Bu Fitri, itu bisa Oke, di-follow boleh. dan kalian bisa nge-DM Bu Fitri untuk bertanya-tanya mengenai pembelajaran berdiferensiasi gitu boleh. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Kak Puji Lestari dari kelas 7F, izin bertanya. Jika pembelajaran berdiferensiasi, siswa belajarnya itu dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Masing-masing siswa, sedangkan guru di kelas hanya 1. Bagaimana cara guru memfasilitasi siswanya? Oke, betul. Jadi
perlu kita garis bawahi bahwa pembelajaran diferensiasi itu tidak nih ya, untuk satu anak satu metode gitu ya, bukan. Jadi pembelajaran diferensiasi itu bukan pembelajaran yang individu, bukan. Pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang mengakomodir atau menyatukan pembelajaran yang disajikan guru sesuai dengan kebutuhan mayoritas terbanyak siswanya. Pengennya sukanya nih, karakteristik kelasku nih sukanya kalau diajar gunain apa sih? Video. Oh, kita sajikan video. Kelasku ini wah kinestetiknya tinggi, anak-anak itu antusias kalau diajak praktek. Kita berikan pembelajaran praktek yang porsinya lebih banyak. Jadi gitu, tidak anak ini sukanya ini, anak ini suka bukan ya. Jadi kita sebelum memberikan pembelajaran, kita diagnosis dulu atau kita asesmen dulu. Kelasku ini tipe-tipe kelas yang seperti apa? Oh, kelasku ini tipe-tipe yang suka kalau dijelasin gurunya secara langsung, tapi juga pakai video, tapi juga ada prakteknya. Oke, kita lakukan, kalau memungkinkan kita lakukan semuanya. Kalau tidak, tadi ya, kelompok yang sukanya video, kita beri lembar kerja sendiri. Siswa yang sukanya praktek, kita beri lembar kerja sendiri. Guru tinggal muter, ngawasi. Kalau lembar kerjanya sudah siap, instruksinya jelas, guru tidak akan kesulitan. Guru hanya tinggal keliling. Kesulitannya di mana? Nah, gitu. Jadi mudah sekali asal kita sudah Kemana? rancangannya harus jelas, instruksi untuk siswa jelas, sampai pada penilaian formatifnya jelas. Ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman alumni Talk pada siang hari ini yang sudah menjelang sore. Ternyata sangat antusias gitu ya. Nah, mungkin bisa diadakan season 2 gitu Bu Diana dengan Bu Fitria. Cuma jatuh. Pripun, Bu Ya, Diana? boleh. Boleh. Ini untuk peserta bisa di-on-kan. Kita ambil fotonya dulu ya. Kita dokumentasikan dulu. Mbak Zana sudah siap, Mbak Yana? Teman-teman bisa on kamera dulu, kita foto bersama virtual. Halo, Mbak Yana. Oke, Mbak Yana sudah siap? Bisa dihitung, Mbak Yana? Atau Bisa. dibantu? Oh, saya bantu ya. Dari sini ya, Mbak Yana ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Terakhir ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah ya, monggo saya kembalikan ke Mbak Farhana. Ibu, terima kasih. Ini mahasiswanya sangat antusias, Bu Diana. Ya, ini luar biasa ini. Banyak sekali sampai waktu kita tidak terasa ya. Sudah hampir 1 jam ini. Mungkin bisa diadakan season 2 gitu. Oh iya, bisa ini. Bisa diagendakan kembali ya. Oke, Ya. cocok ini. Nanti dengan topik yang lain, Bu. Oke, mungkin nanti teman-teman kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa uh, WA ya, WA atau nanti bisa menghubungi langsung Bu Fitria. Nah, ini salah satu guru penggerak dan dosen praktisi ini luar biasa sekali nih. Beliau ini alumni PGSD UMK, jadi beliau ini kakak tingkat kalian ya. Kating, panggil Kating. Oke, gitu ya. Sangat menginspirasi ya teman-teman ya pengalaman dari Bu Fitria. Nanti kita bisa contoh yang baik-baik ya. Tentunya ini tadi yang baik-baik ya. Oke Mbak Farhana, dari saya cukup ya Mbak Farhana. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Diana. Dapat kita simpulkan dari hasil diskusi kita tadi itu, pembelajaran berdiferensiasi itu menjadi landasan kunci dalam mewujudkan visi dari kurikulum merdeka, di mana peserta didik itu harus merdeka, gitu. Yaitu memberdayakan setiap peserta didik untuk mencapai potensinya secara maksimal. Dan dalam kurikulum merdeka itu mengakui bahwa setiap peserta didik itu memiliki keunikan
dengan gaya belajar yang berbeda-beda serta kecerdasannya sendiri. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu bisa menjadi strategi penting dalam memberikan pengalaman belajar yang lebih relevan dan bermakna. Dan dalam pembelajaran berdiferensi ini, guru lebih dituntut kreatif dan inovatif dalam memfasilitasi siswa. Dan menyoroti pendekatan ini yang mana mengoptimalkan potensi setiap peserta didik dan bentuk generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Jadi luar biasa ilmu yang sudah disampaikan oleh Bu Fitria pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bu Fitria sudah meluangkan waktunya dalam acara Alumni Talk kali ini. Mungkin lain kali bisa diadakan season 2 gitu dengan topik yang berbeda gitu. Siap. Baik. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa mengisi presensi ya di room chat. Terima kasih.